Salam jumpa kembali dengan saya di sini. Selamat malam. Untuk melanjutkan uraian materi dari kajian kita tentang diri, seperti yang sudah saya lintaskan sebelumnya. Diawali dengan memahami kembali pada umumnya kita pada dasarnya memahami bahwasanya proses hidup berkehidupan sebagai makhluk yang bernama manusia itu kecil, besar, dewasa, tua, dan mati. Begitu sederhananya. Atau walaupun di sisi lainnya ada yang tidak melewati proses itu, lebih umumnya kita memahami begitu. Dan umumnya manusia memahami berdasarkan pada bentuk jasad, bentuk fisik yang dikatakan insan materi. Jadi pada umumnya juga manusia juga memahami segala sesuatu lebih dominan ke arah materialis, yang kepada bentuk perwujudan yang sedemikiannya lah. Kemudian daripada itu, di sisi lain manusia juga sebagian besar menyadari bahwa ada hal yang berlaku di balik yang bersifat material, yang bersifat wujud, yang bersifat katanya nyata itu. Ya, tetap itu ada sebagian menyadari dengan bukti-bukti umumnya seperti kematian, alam sesudah kematian, dan memahami ada ruh, jiwa di dalam diri. Berarti menyadari akan adanya sesuatu yang berlaku di luar, yang berbentuk fisik, nyata, syariat ini, zohir ini, dan semuanya itu. Begitu sekiranya. Dia akan adanya sesuatu hal yang sudah disepakati. Ini umumnya pada garis besarnya manusia itu mengakui adanya sesuatu kekuatan yang luar biasa, yang diakui, yang disepakati, berkuasa atas diri, atas kehidupan ini, atau dengan kata lain disebut Tuhan dan lain-lainnya. Dan di setiap agama disebut juga dengan nama-nama Tuhan yang berlainan pula. Berarti mensepakati adanya sesuatu kekuatan yang ada di luar semesta ini, yang termasuk kita bagian darinya, manusia ini. Nah, sehubungan dengan hal itu, di sini kaji diri manusia berdasarkan ilmu hakikat. Kita memulai proses mengenal diri di dalam diri, di dalam jasad atau fisik atau syariat ini. Ada yang bernama sebenar diri, atau bahasa lainnya apa gitu, yang jelas disadari, nanti diketahui, disaksikan, dibuktikan adanya sesuatu yang berhidup, berlaku di dalam diri yang bernama lainnya. Itu ada, namun pada umumnya orang menyebut sebenar diri.
dengan langkah yang kita miliki di jalan ini, dengan metode atau bahasa lainnya thoriqot, di jalan yang kami pakai selama ini, dengan metode ilmu hakikat. Dia tergolong ilmu hakikat dan juga punya toriknya. Namun di sini sangat disederhanakan sekali, ringkas, tidak banyak menempuh seluk-beluk ranting cabang yang berbelit-belit, langsung ke arah-arah garis-garis jelas, garis-garis besarnya, langsung dia mengarah kepada tujuan dengan pembuktian-pembuktian, sehingga membentuk sebuah pengalaman-pengalaman spiritual, pemahaman spiritual, dan kecerdasan spiritual. Sampai sebelumnya itu meningkatlah kesadaran kita, tingkat kesadaran atau bahasa lainnya makom, tingkat kesadaran bahwasanya siapa diri, dan semakin lama semakin dalam berkaji yang tak berkesudahan itu. Dengan membuka portal, katakanlah portal atau gerbang diri yang dikatakan tadi sebenar diri, tentu dengan metode ya, dengan toriknya, ada tuntunan dan bimbingannya. Itu akan membentuk awal langkah, pertemuan awal, pembukaan awal antara diri dengan sesuatu yang ada di dalam, yang disebut dengan sebenar diri tadi. Itu menjadi pengalaman spiritual yang pertama. Akan bertemu dan akan mendengar suara, akan mendapat pengalaman-pengalaman yang unik dan baru. Bahkan sampai selanjutnya dengan segala tuntunannya. Terjadilah pemahaman, pengertian, pemahaman spiritual, sehingga membentuk kesadaran dan tingkat kesadaran yang lainnya. Semua di situ berlaku, tapi tidak menjadi satu yang mesti ditetapkan. Dia berubah, maju menuju kemajuan yang terus menambah. Jadi tidak untuk dijadikan satu patokan pemahaman yang tetap, dia berubah-ubah. Begitu. Selanjutnya, di dalam diri tadi ada dua hal yang berlaku, sifat. Yang satu bersifat melindungi, mempertahankan diri, dan sejenisnya. Ada satu memberi kecerdasan, memberikan bimbingan, pendidikan spiritual. Terus dia mengarah kepada suatu tingkatan. Dari tidak tahu ia menjadi tahu, dari lemah menjadi kuat, jadi bodoh menjadi pintar, menjadi dia lebih
lebih jelas, lebih banyak dari memiliki kelebihan daripada diri yang zahir ini, diri yang fisik, diri yang bernama ini. Begitu banyak penjelasan tentang ini sebenarnya, namun sedikit gambaran yang saya berikan untuk mengawali pertemuan ini dengan sedikit penjelasannya. Ya, sekiranya di ulasan uraian materi yang berikutnya bisa nanti saya lebih jelaskan lagi, lebih detail, tergantung pokok pembahasannya lah yang kita lebih menjurus. Nah, kemudian sebelum jauh menuju kepada kaji diri ilmu hakikatnya ini, sebelumnya kita balik sedikit ke sejarah yang mana di sini basic saya latar belakangkan agama Islam. Maka disebutkan di situ awal di dalam jalan Islam dikenal itu dengan sosok Nabi Khidir alaihissalam, itu merupakan rajanya ilmu hakikat. Nah, kalau sudah berbicara ilmu hakikat, beliau adalah rajanya, Nabi Khidir alaihissalam. Sedikit dikisahkan tentang Nabi Khidir alaihissalam itu bertentangan dengan Nabi Musa dalam pemahaman langkahnya di dalam urusan di mana Nabi Musa berpegang pada syariat dan Nabi Khidir pada hakikat. Jelas di situ menunjukkan satu hal yang berbalik arah, berlawanan. Namun kedua-duanya harus seiring sejalan. Nah, itu kajiannya. Jadi kesimpulannya antara hakikat dan syariat itu dua hal yang berbalik arah, saling berbelakangan, namun seiring sejalan tetap ada dalam kehidupan. Dengan arti lain, di situ orientasi syariat lebih cenderung keluar diri tentang urusan-urusan yang berbentuk fisik, urusan-urusan yang zahir. Sementara yang hakikat lebih cenderung ke dalam diri, yang batin, yang tentu jelas ini berbalik arah. Maka di jalan ini disebut dengan istilah jalan terbalik. Segala yang ada di dalam diri dikeluarkan, dibangkitkan, dipancarkan. Sementara satu hal kebanyakan dari cabang ilmu lainnya menunjukkan bahwasanya dari luar ke dalam diri. Sementara hakikat tidak, dari dalam dikaji, digali, penuh rahasia-rahasianya, dikupas, dibuka, dipancarkan keluar, terpancar. Bisa diartikan terpancar dengan sendirinya. Banyak lagi
tentang detail uraian-uraian kajian ilmu yang tiada tepinya ini, tiada batasnya ini. Semuanya dapat dijelaskan berdasarkan rincian-rincian di mana letak duduk masalahnya nanti bisa lebih dijelaskan. Untuk langkah awal penjelasan awal tentang ilmu hakikat, saya rasa saat ini sekian dulu. Lanjutkan kita nanti di uraian berikutnya yang lebih menjurus, lebih mendetail, lebih menjelaskan ke arah-arah yang sesuai realitanya, dan langsung menjadi pemakaian, langsung menjadi pemahaman. Ketika tahu, mengerti, paham, langsung kepada pemakaian. Karena di jalan ini yang sederhana ini kita lebih mengutamakan kepada langsung ke pemakaian, tidak terlalu banyak teori sedikit langsung pemakaian, teori sedikit langsung pemakaian. Nah, itu saya kira demikian dulu. Terima kasih. Selamat malam. Sengsara tak kira karena cintaku yang musnah. Kau pergi untuk selama-lamanya. Kini hanya tinggal pusara. Ku selalu berlinang air mata karena kau tak lagi ku jumpa. Harum bungaku di pusaramu mengenangkan rasa cintaku, serta ku iringi doa bersama air mata. Hanya di kaulah pelipur lara, namun akhirnya kau tiada. Dengan hati penuh rasa cinta dalam hidup hampa belaka. Hanya di kaulah pelipur lara, namun akhirnya kau tiada. Dengan hati penuh rasa cinta dalam hidup hampa